Para umat muslim yang berbahagia, pada sesi sebelumnya kita telah mengulas tentang puasa sebagai perbaikan sistem keseimbangan, baik keseimbangan alam maupun keseimbangan fisik dan perilaku manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengutamakan keseimbangan. Di dalam surat Al-Mulk ayat 3 ditegaskan bahwa semua ciptaan Allah maha seimbang sempurna. Semua kerusakan keseimbangan di bumi adalah akibat ulah manusia, dan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah atau bencana apapun yang menimpa kalian disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Inilah arti pentingnya untuk menjaga keseimbangan. Dan semua ibadah serta hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran tujuan utamanya adalah menjaga sistem keseimbangan ciptaan Allah, termasuk ibadah puasa, bagian dari sebuah proses perbaikan keseimbangan. Dan untuk diketahui bahwa di akhir kegiatan puasa ditutup dengan kegiatan zakat fitrah dengan membayarkan 2,5 kg beras untuk dibagikan kepada mereka yang tidak mampu. Zakat fitrah ini merupakan kegiatan simbolis atau pembinaan diri untuk menumbuhkan semangat, membersihkan atau mengeluarkan sebagian harta yang bukan menjadi hak kita. Istilah zakat sendiri secara etimologi mempunyai alternatif makna antara lain bersih, suci, tumbuh, berkembang, subur, dan lain-lain. Sebagian besar ulama mengartikan zakat adalah tumbuh, berkembang ataupun subur, dan mereka mengaitkan istilah pertumbuhan dan perkembangan dengan pahala. Ketika kita membayarkan zakat, maka pahala kita akan tumbuh subur dan berkembang semakin banyak. Kelak di akhirat akan diklaim dan dicairkan menjadi kemewahan hidup yang berlimpah. Ini sungguh merupakan pemikiran yang keliru dan bukti bahwa kapitalisme telah menyusupi dan mencengkeram agama, mencetak umat Islam menjadi kapitalis pahala yang berupaya berperilaku baik untuk mengejar deposit pahala yang akan bisa dicairkan di akhirat dengan nilai yang berlipat ganda. Namun jika kita maknai zakat dengan suci, bersih atau membersihkan, maka zakat adalah kegiatan atau program pungutan untuk membersihkan harta-harta manusia. Dan makna tersebut secara gamblang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas mengenai pengertian dari zakat, yaitu kegiatan pungutan atau pembersihan terhadap sebagian harta seseorang yang menjadi hak dari pihak lain. Perlu diingat bahwa zakat adalah lawan dari riba. Kalau arti zakat membersihkan, yang berarti ada pengurangan sebagian harta kita untuk pihak-pihak yang lebih berhak. Maka arti riba justru sebaliknya, yaitu tumbuh atau bertambah. Dalam artian dengan sistem riba, harta kita justru semakin bertambah karena mengambil hak milik harta atau pendapatan pihak lain. Dalam sebuah hadis yang sangat umum tentang pengertian riba disebutkan sebagai berikut. Setiap pinjaman yang mengambil bunga atau keuntungan darinya adalah riba. Mayoritas ulama membatasi hanya bunga pinjaman yang tergolong riba, sementara dividen atau keuntungan investasi untuk pemilik modal bukan riba dan halal hukumnya. Padahal investasi yang menghasilkan dividen sama dengan pinjaman yang berbunga. Bahkan nilai dari dividen jauh lebih besar daripada bunga bank. Keduanya sama-sama mempunyai risiko. Risiko investasi adalah kegagalan atau kerugian usaha. Modal bisa berkurang bahkan sampai habis. Sedangkan pinjaman berisiko macet, dana bisa hilang tidak kembali. Jadi baik pinjaman maupun investasi adalah identik, sama-sama berisiko. Sehingga investasi yang mengambil keuntungan adalah riba, haram hukumnya menurut Al-Quran. Selain investasi, jenis usaha menyewakan barang atau tanah untuk mendapatkan keuntungan juga identik dengan pinjaman yang berbunga. Mayoritas ulama membolehkan menyewakan barang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, uang adalah alat tukar pengganti barang, yang berarti meminjamkan uang sama dengan meminjamkan barang dan tidak boleh mengambil keuntungan.
Yang membedakan antara uang dan barang adalah nilai penyusutannya. Kalau uang tidak akan mengalami penyusutan nilai selama tidak rusak dan masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Sementara barang jika digunakan akan mengalami penyusutan dan keausan, serta nilai ekonomisnya akan turun. Nilai penyusutan tersebut yang harus dibayarkan oleh si peminjam, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan terkait jual beli atau sewa tanah, Rasulullah dengan tegas menyatakan sebagai berikut: barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya. Jika dia tidak bisa atau tidak mampu menanaminya, hendaklah diserahkan kepada orang lain yang mampu menanaminya, dan janganlah menyewakannya. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa riba adalah identik dengan passive income. Kita tidak perlu bekerja, cukup harta, modal, atau tanah yang kita investasikan, kita pinjamkan atau kita sewakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar modal yang kita miliki, semakin besar pula potensi keuntungannya. Dan ketahuilah, riba ini adalah senjata bagi kaum kapitalis feodalis untuk memperkaya diri tanpa harus kerja produktif, dan itu sangat dilarang oleh Al-Quran. Terkait dengan hadis yang dijadikan rujukan para ulama untuk membolehkan praktek-praktek investasi maupun usaha-usaha penyewaan, pertanyaannya, apakah mungkin Rasulullah membuat ketentuan yang berpotensi merusak keseimbangan, menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan, melawan sunatullah, meski hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya? Silahkan direnungkan dengan akal sehat. Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan adalah murni hasil produktivitas kerja. Besar kecilnya pendapatan bukan ditentukan oleh posisi jabatan seseorang, melainkan dihitung dari produktivitas kerjanya. Gaji seorang khalifah atau pemimpin dunia pada masa Rasulullah sama dengan pendapatan masyarakat biasa. Dengan pola tersebut, orang tidak akan berebut untuk menjadi pejabat. Mereka akan bangga dengan pekerjaan masing-masing dan secara otomatis akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Jadi zakat adalah program dalam sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari benteng keseimbangan ekonomi, menciptakan sistem ekonomi yang bersih dari berbagai bentuk penindasan ataupun upaya-upaya untuk mengambil hak-hak pihak lain. Sistem ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi profesionalisme, menekankan produktivitas kerja dan melarang praktek riba ataupun passive income. Dengan tidak diberikannya ruang untuk praktek passive income, maka modal tidak bisa lagi menghasilkan keuntungan, karena pendapatan hanya bertumbuh pada produktivitas kerja. Ini yang akan membatasi kekayaan seseorang, karena produktivitas kerja seseorang ada batas kemampuannya. Dengan sistem ini secara otomatis kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin juga tidak akan terlalu besar. Sementara dalam sistem kapitalis, harta atau modal sangat berkuasa, menekan dan memeras tenaga maupun pikiran orang lain guna mendapatkan keuntungan yang besar. Semakin besar modal yang kita tanam, semakin banyak dividen atau keuntungan yang diperoleh. Sebagian keuntungan akan diinvestasikan lagi, begitu seterusnya hingga akumulasi penambahan modal semakin besar dan keuntungan yang didapat semakin berlipat ganda. Kaum kapitalis semakin kaya, sementara pendapatan mayoritas para pekerja mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku. Terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat dalam. Hasil penelitian lembaga Oxfam bahwa kekayaan 1% orang terkaya di dunia saat ini sama dengan kekayaan 99% penduduk dunia lainnya. Sementara potret ketimpangan di negeri ini, harta 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin di negeri ini. Sungguh suatu ketimpangan ekonomi yang sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa di dunia, termasuk di negeri ini, sudah tidak ada keadilan ekonomi. Dan ketahuilah, bukan hanya manusia yang ditindas. Kapitalisme juga telah merusak alam demi mengejar keuntungan yang besar. Ambisi keserakahan ini yang telah mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Keseimbangan alam menjadi rusak, tercabik-cabik dan berujung pada semaraknya berbagai bencana alam.
Jadi zakat adalah pungutan untuk membersihkan harta-harta yang bukan menjadi hak kita. Pola zakat sebenarnya secara prinsip sama seperti pungutan pajak, pendapatan, ataupun penghasilan. Penerapan zakat dan pungutan pajak dalam masyarakat saat ini sebenarnya sebuah pola yang tumpang tindih, karena masyarakat harus membayar double untuk zakat dan pajak. Jadi dengan membayar pajak sebenarnya kita sudah membayar zakat. Bahkan besaran pajak penghasilan berkisar antara 5-35% dari jumlah pendapatan, lebih besar dari pungutan zakat. Bukan itu saja, di setiap barang pabrikan yang kita beli sudah terbebani pajak bertambah nilai sebesar 10%, dan masih banyak bentuk pajak-pajak lainnya. Sementara besaran zakat penghasilan hanya 2,5% dari pendapatan, zakat harta simpanan 2,5%, zakat hasil pertanian 10%, zakat hasil tambang, barang temuan, dan harta rampasan perang 20%. Persentase zakat hasil pertanian yang lebih tinggi dari zakat penghasilan seumumnya menunjukkan bahwa petani-petani pada masa Rasulullah pendapatan dan kesejahteraannya lebih tinggi dari sektor-sektor yang lainnya. Rasulullah sangat memahami bahwa sektor pertanian adalah basic sektor yang harus diutamakan. Kesejahteraan petani adalah kunci dari kemandirian dan ketahanan pangan. Tidak seperti saat ini, kondisi pertanian pangan justru terus digencet oleh pemerintah dengan dalih menekan inflasi, sehingga memiskinkan para petaninya. Bayangkan, selama bertahun-tahun harga gabah berada di kisaran 3.000 sampai dengan 4.000. Sementara harga sawit sudah lebih dari 3.000 dan harga karet mentah di kisaran 10.000. Bagaimana negara mau mencapai swasembada pangan jika pemerintah selalu menekan kesejahteraan para petaninya? Dengan jumlah pungutan pajak yang jauh lebih besar dibandingkan zakat, harusnya negara ini sudah sangat makmur sejahtera. Namun ironisnya negara setiap tahun masih defisit dan selalu kali lubang tutup lubang. Ini menunjukkan pengelolaan negara masih sangat jauh dari profesional. Beban gaji dan tunjangan pegawai sangat besar, namun kinerja atau produktivitasnya sangat rendah. Belum lagi kebocoran anggaran operasional dan proyek-proyek pemerintah yang sangat besar. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Sangat berbeda dengan kondisi pada masa Rasulullah. Pola pemerintahnya sangat profesional. Pengelolaan keuangan sangat efektif, efisien. Tidak boleh ada pemborosan maupun kebocoran anggaran. Dan kepemimpinan Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin sangat bersih, sederhana, dan lebih mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Dalam kitabnya, Ibnu Katsir menukil pidato Umar, "Tidak dihalalkan bagiku harta milik Allah selain 2 potong pakaian musim panas dan 1 pakaian musim dingin, serta gaji yang setara untuk kehidupan sehari-hari seorang Quraisy biasa." Jadi jabatan adalah murni amanah, tidak ada fasilitas yang mewah atau berlebih, dan gaji seorang pemimpin negara bahkan dunia sama dengan gaji masyarakat biasa. Kemudian dalam hal alokasi zakat, prioritasnya adalah untuk jaminan sosial mereka yang kurang mampu, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Jika masih ada kelebihan anggaran, baru dialokasikan untuk pengadaan sarana, prasarana, dan kebutuhan lainnya. Bukan sebaliknya, kita mengenjot pembangunan infrastruktur, sementara banyak masyarakat kita yang kesusahan mencari makan. Dan ini justru akan semakin memperdalam jurang kesenjangan ekonomi. Dan jika zakat dipaksa diterapkan saat ini dalam sistem ekonomi yang syarat ketidakadilan dan ketimpangan, maka orang-orang kaya saat ini harusnya tidak membayar 2,5% sampai 20% dari pendapatannya per tahun. Tapi sebagian besar harta-hartanya harus diserahkan kepada negara. Karena kalau diusut sampai ke akar-akarnya, sumber dari kekayaan mereka pasti diperoleh dari berbagai bentuk praktek ketidakadilan, seperti hasil dari riba, atau hasil dari gaji, tunjangan, dan fasilitas yang terlalu tinggi, atau mendapatkan keuntungan besar dari kerugian pihak lain, maupun hasil dari mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jadi zakat adalah program atau kegiatan untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi, membersihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada mereka yang lebih berhak. Dengan demikian lengkap sudah perbaikan yang dilakukan di bulan puasa, mulai dari perbaikan keseimbangan alam, keseimbangan perilaku dan fisik manusia, serta perbaikan keseimbangan ekonomi sosial masyarakat.
Dan semua itu bermuara pada Idul Fitri. Untuk diketahui bahwa Idul Fitri bukan cor-coran untuk pamer dengan pakaian baru, perhiasan baru, dan barang-barang baru lainnya yang banyak menguras anggaran rumah tangga. Dan hakikat Idul Fitri juga bukan menghabiskan duit untuk mudik pulang ke kampung halaman. Tapi makna Idul Fitri adalah kembali bersih atau suci yang merupakan hasil dari proses puasa sebulan penuh dan diakhiri dengan kegiatan zakat. Bersih fisik, perilaku maupun ekonomi, serta mengembalikan keseimbangan alam. Dengan fisik yang lebih sehat, perilaku yang lebih baik, ekonomi yang lebih bersih, serta alam yang lebih seimbang, manusia siap menjalankan aktivitas normalnya kembali di dalam kondisi yang lebih seimbang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.